Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullah. Swastiastu, salam sejahtera, sampurasun bagi para penonton yang ada di studio dan di rumah. Selamat datang di channel Studio Art, di mana kali ini kita akan membahas tentang musik tradisional ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini Wah, salah satu tokoh ya. wah tokoh Mantap. luar biasa Ini ini. salah satu kreator ya, Kang Aceng ya, Kang Aceng. Tapi sebelumnya bagi para penonton yang ada di studio dan di rumah, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini dan follow IG-nya ya di bawah ini ya. Kang Aceng. Wah, gimana Kang Parwa? Aduh, Aduh. saya agak Wilujeng canggung juga ya. Patepangi Kang Aceng ya. Iya, ketemu Ya. lagi. Kang Parwa ini bukan siapa-siapa ya, guru saya ini. Boh, Tapi Kang Aceng. berkesempatan sekarang buat ditanya-tanya, buat sharing lah ya kita di Iya, sini. itu mah dulu atuh Kang Aceng. Wah, Nah, dulu. sekarang apa Sekarang tuh? mah kan bagian saya yang belajar Wah, sama Kang Aceng luar biasa. gitu. Tapi tetap ini Ya, guru saya luar biasa. sebelum membahas materi nih Kang Aceng, Ya gimana? eh banyak yang lain ya, teman-teman bahkan anak-anak yang tahu tentang Kang Aceng ya, karena ini Waduh, Kang Aceng ini sangat viral sekali ya viral eh, di dunia di maya dunia tuh, persilatan. ya di dunia musik khususnya ya. Kang Aceng ini salah satu personil grup band apa Parahiena ya, Parahiyana. yang alhamdulillah sudah terkenal juga. Dan ini banyak yang bertanya, ini Kang Aceng ini siapa sih namanya gitu, Oh nama iya, aslinya gitu ya. oke. Banyak yang bertanya itu Soalnya pada tuh nama panggung ya Aceh. nama panggung gitu ya Hmm. Kang Aceng. Iya. Ya perkenalkan nama saya Fariz Alwan. Hmm. Iya. Saya sekarang berprofesi sebagai apa ya, uca aco aja gitu, freelancer katanya, seniman katanya. Mm-mm. Sakapeung mah sok nerima jasa pawang hujan oke. Gitu. Tapi kan karyanya udah banyak ya Kang Aceng. Iya, Udah cukup lah, banyak. cukup. Eh, Sejauh ini masih tetap belajar, berkarya mm-mm. terus aja nyari-nyari bentuk-bentuk karya lain, Nah khususnya di gitu. musik lah ya. Tapi dulu Kang Aceng belajar musiknya pertama itu dari sejak kapan gitu? Kapan ya? Ngenal musik sih udah dari umur SD, SD. kelas 5 lah. Mm-mm. Biasalah SD lomba-lomba gitu kan. Iya Pasti iya. teman-teman juga mengalami masa-masa itu, Mm-mm. belajar kesenian dengan guru seni mungkin Iya. saat itu. Cuma langsung mengenal gitar di kelas 5 SD sama om saya dulu. Oh gitu. Jadi Mm, pertama itu ke dunia musik modern dulu ya? Modern, justru Musik. modern. Terus kemudian SMP atau MTS, saat itu saya sekolah di MTS Model. Iya. Ya melanjutkan juga masih sambil belajar gitar. Justru kenal-kenal musik-musik tradisi itu setelah SMA. Oh Karena di gitu. SMA dulu ada pelajaran seninya itu main suling dulu. Oh gitu. Dan Eh, akhirnya setelah lulus ya ketemu bapak ini. Ya. Kan waktu di MTS itu kan belajar musik ya, Iya. belajar musik. Nah, eh, tapi kan pelajaran MTS jauh kan dari Iya, dunia musiknya itu, musik Islami. musik Islami kan. Ya, Ya enggak itu sih sebetulnya. ada rintangan nggak? Maksudnya dengan sekolah atau dengan keluarga atau gimana? Saat itu santai-santai aja sih. Santai aja ya. Keluarga mungkin yang agak masih fanatik gitu ya. Eh, Karena bawa-bawa gitar wae nya ke sekolah, iya. bawa-bawa gitar terus sampai ada momen di mana gitar saya juga dibanting sama bapak. Waduh. Ngeri ya. Tapi ini Jadi pengalaman ya, Kang Aceng, pengalaman sedikit pengalaman. pengalaman aja. Jadi Mm-mm. ya setelah itu ya cambuk juga mungkin karena seru aja gitu belajar gitar sama Nah, temen dulu namanya ada Ari Hermawan tuh yang ngajarin mm, belajar gitar. Setelah itu belajar lomba ya tarapnya di sekolah ya pasti ya iya. tahu kan teman-teman ya seperti itu aja. Ah. Setelah itu masuk SMA yang seru tuh yang belajar seninya lebih beragam lagi karena Beragam ya. mengenal suling Sunda saat itu Hmm. ada pelajaran Dulu seni. pertama kita ketemu ya. Ketemu lah Kita ini. ketemu Setelah itu belajar ketemu bapak ini. musik tradisi ya. Nah, teman-teman ini pengalaman Kang Aceng ini sangat seru sekali ya. Saya pernah pertama itu ketemu dengan beliau ini waktu baru lulus ya, lulus SMA, Baru lulus. lulus SMA
kemudian kita bareng-bareng belajar, seni tradisi ya Kang Aceng Iya, ya. Sampai Kang Aceng ini meneruskan kuliah gitu ya, kuliahnya di ISB Bandung ya di Kang ISB Aceng? Bandung. Dan Ngambil berkat Bapak juga kan saya jadi kuliah, nah iya, karena buah penasaran juga mmm, diajarin tapi nggak selesai, jadi harus mencari yang lebih itu ya kuliah. iya kuliah ya, Terima kasih Bapak luar biasa. ah, itu mah kan, apa, setelah proses ya, Setelah proses yang panjang justru. setelah proses panjang. Nah, eee, kita langsung ke materi aja ya Kang Aceng. Waduh, Nah, ke materi langsung aja. materi aja nih. Ini mah ngobrol Ngobrol aja santai ngobrol aja ya, ya, kita ngobrol maksudnya sharing-sharing. materinya sambil ngobrol santai Siap, aja. Nah, Kang Aceng dulu kan kuliah di Karawitan di gitu ya, Karawitan. di Karawitan. Karawitan. Kan ada musik itu ada musik barat, Hmm, ada musik Karawitan gitu ya. Nah, tentu mungkin Kang Aceng punya definisi sendiri gitu ya tentang hmm, musik Karawitan. Nah, bagi Kang Aceng Karawitan itu apa gitu Kang Aceng? iya. Gue ini bagi Iya, teman-teman ya di buat rumah ya. adik-adik dan Iya, teman-teman yang saya simpulkan mungkin sejauh ini mengenal musik karawitan atau tradisi ya. mhm, Jadi karawitan tuh ya musik daerah setempat sih. Musik tradisi yang mewakili daerahnya ya itu mhm, ada musik di sana berkembang ya itu musik tradisinya. itu musik Jadi yang tradisinya. menyesuaikan dengan tradisi Eee, setempatnya. Mungkin di wilayah Banten juga tergolong Karawitan ya? Tergolong Di karawitan. tradisi-tradisi Sebetulnya yang itu untuk menyebut istilah aja sih, istilah musik, mhm, khususnya musik tradisi ya karawitan kalau di Karawitan? Indonesia. Oh gitu Mhm. ya, Berarti kalau misalnya di Banten ya karawitan Banten. Karawitan Banten Nah, gitu ya? dengan spesifikasi ya musik, tari ataupun yang lainnya, Mhm seperti itu. mhm. Nah kemudian kalau, musik barat sama Karawitan kan Kang Aceng dari dulu, pertama kan belajarnya, Belajar di barat barat dulu ya? barat dulu. Kemudian ke tradisi. Nah, kalau saya kan tahu tradisi ya, dari dulu tahu tradisi. Bahkan barat itu baru belajar sekarang gitu ya. Nah, kalau Kang Aceng kan dari dulu. Nah, Kang Aceng mungkin bisa membedakan ciri-ciri musik karawitan itu seperti apa gitu. Kalau secara Secara spesifiknya ya secara umum si tradisi itu ya tadi itu kan berangkatnya dari masyarakat, mhm, musik masyarakat. Bahkan, mereka musik barat pun mereka menyebutnya musik tradisi mereka oh gitu. tradisi barat itu Iya, ya. karena Mhm, berangkat dari masyarakatnya. heeh, Dan saat ini kita menyebut musik tradisi kita berarti yang berangkat dari masyarakat kita khususnya di Pandeglang juga berarti kan ya mhm, salah satu contohnya kayak Rampak Bedug, mhm. Calung Renteng ya itu berarti musik tradisi kita ya berarti cirinya ya berangkat dari masyarakat itu sendiri salah Masyarakat, satunya. gitu. Kemudian ada ciri-ciri yang lain, yang kita tahu biasanya di salah satu kesenian, lebih si ciri-ciri musik tradisi itu kalangenan yang dinikmati oleh sendiri-sendiri. Kalangenan, oh berarti bermain Dinikmati sendiri, biasanya, dinikmati eee, sendiri? ya Berarti nggak ada penonton? berangkatnya emang dari situ karena Oh, ritus-ritus atau ritual kan ada beberapa fungsinya, nanti kita bahas fungsinya juga heeh heeh heeh. karena, berangkatnya dari masyarakat agraris, masyarakat pesawahan ataupun Mhm masyarakat mhm peladang huma. mhm. Jadi musik tradisi itu salah satunya ada di belahan Cibaliung sana Mhm yang mhm. kita kenal dengan Calung Renteng yaitu berangkatnya, dia menikmati musiknya sendiri. Mhm Sebetulnya mhm. ada apresiator lain sih Mhm di mhm. luar kita-kita sebagai manusia nih. Berarti Heeh. kan ada apresiator ya. Iya iya. Ya seperti itulah. Oke, berarti, eee, berangkatnya mungkin dari musik-musik Dari musik-musik musik masyarakat aja. masyarakat ya, kalangenan gitu ya, Iya, yang dinikmati oleh, pemainnya itu sendiri ya. iya, Oke, teman-teman, nah, bagi teman-teman mungkin bisa mengeksplor nanti di lingkungan teman-teman masing-masing, mungkin, ciri-ciri musik tradisi itu yang masih ada mungkin, kalau di wilayah, Banten atau di Pandeglang mungkin ada beberapa contohnya Kang ada Aceh. beberapa banyak sih banyak, di Pandeglang banyak. Misalkan apa aja Kang Aceh? Ya salah satu yang tadi disebutkan ada Calung Renteng kan, di Mhm daerah Cibaliung. Kemudian, ada Jikir Saman juga, mhm, terus ada Rampak Bedug yang sekarang familiar banget ya heeh, di familiar. teman-teman, apa namanya, pendidikan. Mhm Di mhm. sekolah-sekolah pasti kan diajarin juga kan, Ya itu kan udah udah jadi apa, mulok jadi provinsi mulau ya, mulok provinsi, provinsi ya Banten berarti ya, Rampak Bedug yang Rampak familiar. Bedug, Sebetulnya masih banyak yang masih lainnya. oh iya ya. Kalau di wilayah, Baduy gitu ada nggak wilayah, selatan ke sana? Ada juga di sana.
Mhm. ada rendo ya, Oh, rendo. tarawangsa kalau misalnya di daerah Jawa Baratnya. Terus Oh, ada kromong juga, terus kromong. ada yang saat ini lagi konsen tuh ngangkat salah satu alat tiupnya. Ada Mhm. suling kumbang tuh teman-teman bisa Mhm. searching aja nanti bentukannya seperti apa. Mhm. Banyak, Nah, sangat kaya Pandeglang. sangat Banten tuh kayanya, sangat Banten kaya. itu sangat kaya. Oke, teman-teman, nah bagi khususnya bagi teman-teman orang Pandeglang nih ya, atau apa? Khususnya orang Pandeglang, umumnya orang Banten nih. Di Banten itu sangat kaya sekali ya, Kang Luar Aceh, biasa, sangat luar biasa. banyak sekali jenis-jenis kesenian tradisinya. Nah, dari jenis itu sendiri mungkin Kang Aceh pasti mungkin ada fungsi ya, seperti yang dikatakan Kang Aceh Iya, iya. tadi. Ada fungsi dari tiap-tiap jenisnya itu ya. Iya, iya, iya. Misalkan yang salah satunya yang musik kalangenan itu Iya, itu secara fungsi untuk ya dinikmati sendiri aja. dinikmati sendiri Hmm. ya, dinikmati sendiri. Nah, kalau misalkan eh, apa musik, misalkan musik polka ya, yang saya tahu di Banten itu ada salah satunya ada beluk ya, Ada ada beluk-beluk. beluk. Nah, itu kan termasuk kalangenan juga kan? Iya, Ter- itu saat ini sih beluk sudah mulai eh, bukan bergeser fungsi, jadi bertambah fungsinya. oh, bertambah Yang fungsi. dulu memang sebagai kalangenan, kemudian karena media komunikasi di Leuweung ya. Mm-mm. Kalau nggak tahu Leuweung tuh hutan mungkin ya. Hutan di Leuweung, Ya di bareng Leuweung, asruk-asrukan gitu ya. asruk-asrukan, dan Mm-mm. saya menemukan baru-baru ini ya beluk itu digunakan sebagai fungsinya ya Heeh, media komunikasi aja komunikasi. di Leuweung gitu kan, Oh, ada iya iya iya. petani apa namanya melinjo gitu sedang Heeh, alat tangkil gitu kan, heeh, terus petani yang lainnya juga dengan jarak yang cukup jauh mereka juga melakukan hal yang sama, kemudian ya media komunikasinya karena jauh ya dengan heeh. beluk itu. Oh, oh, Kalau ngobrol SMS-an ndak eueuh sinyalnya, iya. makanya pakai beluk, Oh, gitu nanti disambut di posisi yang lain, di tempat yang lain karena apa ya, di ya karakter hutan kan gitu ya, heeh, heeh, gaung gitu kan, heeh, si suara itu terbawa angin, heeh, jadi heeh, nyampe, oh berarti ada orang, heeh, sebagai ciri juga berarti itu ada orang di sana, jadi heeh. teu keeng, jadi nggak takut kalau misalnya ada Ya di karena mungkin hutan. dulu mah nggak ada handphone ya, Nggak ada nggak ada handphone, handphone. Jadi di tapi saat Leuweung ini itu masih ada yang melakukan kan luar biasa, masih ada ya. masih ada. Tapi masih seperti itu atau misalkan ada dikemas lagi bentuk yang lain gitu Kang Aceh? Ada di satu kesempatan, ada di satu momen bulan puasa tuh kita Mm-mm. sering menemukan di daerah Cidahu mereka masih tetap eksis melangsungkan ngadu beluk. Ngadu beluk. Nah, itu yang cukup dikemas sih saat ini. Mm-mm. Jadi itu terjadi antara dua kampung, yang satu kampung Cidahu, yang satu Sukalimas. Mm-mm. Nah, itu mereka melangsungkan itu ngadu beluk dengan jumlah satu grupnya itu sampai 20 orang. Kampung ini Oh, juga sama 20 orang. oh Itu jadi sudah menggunakan alat bantu alat seperti bantu toa dan lain sebagainya. sound gitu ya. Sound. Oh, oke baik teman-teman, khususnya bagi orang Banten nih perlu Hmm. diketahui ya bahwa di Pandeglang itu ada seni pokal ya, pokal beluk ya, Iya, namanya vokal aja pokal itu ya. pokal beluk. Jadi intinya apa ya? Mungkin lebih ke olah poka gitu ya, tapi Iya, jadi perform juga ya. jadi perform Jadi juga. perform juga. Nah, ini sangat menarik sekali dan mungkin teman-teman bisa eh, bisa berkunjung langsung ya ke Iya, tempatnya, ke Pandeglang. Kan di Pandeglang juga ada seniman-senimannya ya, banyak iya ya, banyak banyak banyak. ya. Di Cidahu diantaranya ya banyak. Salah satunya di Cidahu. Di Cidahu, kemudian di Juhut ada juga ya. Di Jut ada, Di terus di Juhut, kemarin tuh rumah temen tuh Cikirai. Mana? Cikirai ya. Iya, Ah, ada. di Cikirai, oke. Nah, itu sangat menarik ya. Nah, sekarang itu salah satu fungsi ya, salah satu Iya. fungsi kan banyak. Berarti itu setelah tadi kalanganan secara fungsi, berarti kalau misalnya beluk yang sudah dilakukan dua kampung itu berarti itu untuk rekreasi juga, untuk hiburan Untuk masyarakat. hiburan ya, untuk Kemudian hiburan. mungkin beralih fungsi, bertambah fungsinya ketika si beluk ini sudah bersatu berkolaborasi dengan kesenian tradisi lain, Mm-mm. itu sebagai apa namanya, kayak seremonial juga kan Ya, digunakan oh, sebagai
untuk pembuka acara, Pembuka acara seperti gitu ya. itu. Jadi Oke. udah menambah fungsi lagi tuh. Oke. Itu mungkin dari apa, salah satu contoh seni pokabluk ya. Hmm, Belum lagi rampak bedug ya. masih banyak lagi. Rampak bedug, kemudian calung renteng ya di Banten itu, kemudian ada jikir saman ya. Jikir Nah, saman. kalau jikir saman tuh gimana? Kan di sana juga ada beluk, Kang Aceng. Nah, kalau yang membedakan jikir saman dengan beluk yang ada di Cidahut, menurut analisa saya, Mm-mm. si jikir saman ini ada lirik-lirik yang dimasukkan ke dalam pertunjukannya. Hmm. Kayak lirik-lirik bahasa Arab, salawat berjanji, seperti itu. Hmm. Terus si nadanya juga lebih apa ya, lebih jelas didengar. Oh ya. Kalau misalnya nanti dibedakannya, kalau misalnya beluk yang beluk di daerah apa namanya Cidahu tuh Hah? mereka lebih lantang-lantang. Lebih lantang ya. Nah, dan yang lebih signifikan dibedakan beluk jikir sama dengan beluk Cidahu tuh ini ada tariannya. Oh, ada Nah, tariannya itu juga. ada tariannya dengan Oh, ada tambahan seperti kipas yang terbuat dari dari apa? kulit. Dari kulit tuh ya. Nah, itu Iya. sebagai itu Mm-mm. bentuk kemasan juga sih Oh. beluk jikir saman. Oh, berarti itu udah ada masuknya Islami ya, Ya, nilai-nilai Islami di nilai Islamnya dalamnya. di Oh, dalamnya. oke. Bahkan sudah ada kostum juga yang digunakan. Artinya Oh, sudah ada kemasan untuk istilahnya udah siap untuk ditanggap. Kalau misalnya oh jikir gitu. saman karena beberapa kesempatan juga udah saya sempat lihat di beberapa event juga. Nah, Heeh. kalau misalnya beluk ini, Mm-mm. kalau beluk yang di Cidahu tuh mereka ada peristiwa budayanya ya, salah satunya Mm-mm. setelah bulan Ramadan itu. Mm-mm. Setelah beres Lebaran malamnya itu pertunjukan. Mm-mm. Nah, di luar itu kalau misalnya untuk berkolaborasi secara bentukan kemasan, Mm-mm. kalau beluk yang ini Mm-mm. belum terlihat. Belum terlihat gitu ya, belum terlihat. Bahkan kebanyakan cabutan salah satu pemain beluk yang dikolaborasikan mengisi di garap rampak bedug atau kesenian-kesenian lain seperti itu. Berarti kalau yang di Cidahu prosesnya natura gitu ya. Natural Itu di alam di langsung. alam. Dan Oh, saat ini juga masih ada. sambil proses bertani, Bertani sambil latihan pokabluk. sambil Wah, latihan vokal keren beluk. sekali ya. Luar biasa sih. Luar biasa sekali. Nah, baik Kang Aceng, itu tadi ke fungsi ya, salah satu contoh aja, salah satu. Nah, kita dari fungsi mungkin ke ragam alat musik ya. Di belakang ini nih. Iya. Nah, ini ada calung renteng, Kang Aceng. Ya. Tapi bentuknya sudah seperti ini ya. Iya, calung renteng kan kalau yang di Cibaliung mah kan calung rentengnya ke atas. Ke atas. Gini nabuhnya ya. Rantai renteng. Nah, kalau ini mah mungkin gambang ya. Gambang. Gambang awi ya. Gambang. Gambang awi. Nah, ini salah satu produk lokal. Wah, luar biasa. Ini produk mana ini Kang Ini Parwa? produk Awi Harmoni. Luar biasa. Ya, ini Awi Harmoni juga di Pandeglang juga. Ada anak-anak Juhut nih. Ownernya siapa? Ownernya Kang Ikda. Wah, luar Kang biasa. Ikda Priyatna ya. Iya, Nah, iya. bagi teman-teman di rumah ya, kalaupun ada yang mau membutuhkan ya, Iya, iya. gambang awi ini, Order. order ya, Wah, luar tinggal di follow aja Instagramnya Kang Iya, Aceng. ada di. Ada Awi Harmoni. Wah, Iya, ownernya Kang berarti Ikda Priyatna. nggak usah lagi beli ke Bandung sekarang ya? Nggak Sudah. usah. Berarti sudah ada. paket-paket yang lain juga ada. Kayak Ada angklung mungkin bisa. angklung ada. Di Awi Luar Harmoni. biasa. Kemudian ada suling. Pokoknya alat musik bambu. Bambu, spesial bambu ya. Spesial Luar bambu biasa. yang di sana. Iya. Benar-benar luar Ini biasa. salah satunya Kang Aceng ya. Luar biasa. Nah, Kang Aceng tadi kita ke apa? Fungsi ya. Bahas ya, beluk salah satunya tadi kita bahas lagi. Oh iya Kang Aceng. Ini bagi teman-teman di rumah mungkin masih penasaran gitu Kang Aceng. Beluk itu seperti apa sih Kang Aceng? Kalau misalkan bisa nggak dicontohin sedikit Ya. gitu? Boleh. Kita contohin sedikit ya. Kurang lebih seperti ini sih beluk karena yang dasarnya itu beluk ya vokal. Vokal aja sih. Jadi ngehaleang dengan suara rendah sampai suara tinggi. Nanti juga Kang Parwa kan bisa nih, biar ada pembanding aja nih. Oke, kita gini aja tuh Kang Aceng, gimana? saya, kemudian kita saut-sautan. Oke, siap ya. Luar biasa sip. nih, keren. Keren ya. Iya. Ini agak harus tarik malu napas juga. dulu Kang Aceng. Siap. Harus kayaknya minum ini dulu sih. Nah, gitulah, minum ini teh kopi, dulu. teh. Apa ini? Nah, sip. Ya, kadangu. Oke. Oke, siap. Ya kan? Sona? Oke, sip lah. Mulai dari saya nih.
Nah, Kang Aceng. Oh la la la. Oke, Kang Aceng. Kurang lebih kayak gitu tuh beluk tuh Beluk Kang itu Korot. ya. Oke Tapi sih. itu sedikit udah dipoles-poles sih. Mm-mm. Udah mulai dienak-enak mungkin ya. Karena Iya. kalau misalnya denger yang aslinya tuh yang mereka jujur aja ngebeluk tuh tanpa ada kebutuhan harus nadanya di seperti ini. Natural lah, nada-nada surgawi mungkin ya. Wah, Tapi iya. wah, bakalan ada sesuatu yang beda. Berarti Getaran gimana gitu. enaknya mungkin kalau langsung Kalau datang kita ke hutan ya, iya. ke kebun, Ah, dengerin langsung iya. petani lagi